itu. Melihat hal itu, tim Warren merasa ada yang aneh pada Carver. Tiba-tiba terdengar suara Citizen memanggil-manggil nama Casper. Mereka lalu menuju ke ruangan tersebut. Di sebuah monitor terlihat Citizen sedang berbicara dengan mereka. Baru kali ini tim Warren melihat wajah Citizen dengan jelas. Di sana Citizen memberitahu bahwa tempat itu dulunya adalah proyek laboratorium. Ia tidak memberitahu secara jelas mengapa mereka disuruh untuk menemui Casper. Namun karena hal itulah akhirnya mereka berkumpul kembali. Beberapa saat kemudian tim Warren kembali melanjutkan perjalanan. Di pertengahan jalan mereka bertemu dengan seorang anak remaja sedang berjalan kaki sendirian. Warren lalu menghentikan perjalanan dan menghampirinya. Anak itu bernama Sam. Umurnya mungkin baru 13 tahun. Sam ingin pergi ke Salt Lake City untuk menemui ayahnya. Warren memberitahu Sam bahwa daerah itu sudah tidak aman. Di sana sudah dipenuhi oleh zombie. Namun Sam tetap pada pendiriannya. Warren sebenarnya ingin mengantarkan Sam, namun saat ini mereka sedang kehabisan makanan. Mendengar hal itu, Sam memberitahu bahwa ada suatu tempat di mana mereka bisa mendapatkannya. Warren lalu menawarkan kesepakatan. Dia akan mengantarkan Sam ke Salt Lake City menemui ayahnya. Jika Sam mau mengantarkan ke tempat di mana mereka akan mendapatkan makanan. Akhirnya Sam pun menyetujui itu. Tak lama kemudian sampailah mereka di suatu tempat di mana terlihat beberapa orang berjaga dengan menggunakan senjata lengkap. Anehnya mereka semua wanita. Mereka menembaki mobil tim Warren. Lalu Warren dan Sam keluar dari mobil dan menjelaskan tujuannya. Setelah itu pintu gerbang pun terbuka. Muncullah seorang wanita yang sepertinya dia adalah pemimpin di tempat itu. Wanita tersebut bernama Helen dan di tempat itu bernama Sister of Mercy, di mana peraturannya yang boleh masuk ke dalam hanyalah wanita dan anak-anak. Karena Warren membutuhkan makanan dan dia juga ingin mencarikan pengobatan buat Cassandra, akhirnya dia menyetujui peraturan tersebut. Warren, Cassandra, dan Carver lalu masuk ke dalam. Mereka sangat takjub melihat pemandangan di sana. Tempat itu indah dan hanya dihuni oleh wanita dan anak-anak. Seseorang datang menemui Cassandra untuk mengobati lukanya, sedangkan Carver dan Warren diajak Helen untuk menikmati hidangan sambil bercerita. Helen menceritakan tentang asal-usul terbentuknya tempat itu. Tempat itu dulu dibangun oleh suaminya yang sekarang sudah pergi meninggalkannya. Setelah beberapa saat mendengar cerita Helen, Warren pamit ingin melihat keadaan Cassandra. Di sana Cassandra menceritakan kepada Warren apa yang dia dengar dari orang yang mengobatinya. Di mana peraturan di sana jika ada anak laki-laki yang sudah berusia lebih dari 13 tahun, maka mereka harus pergi meninggalkan tempat itu. Mereka dibohongi dengan memberitahukan bahwa ayah mereka sudah menunggu di Salt Lake City. Namun itu hanyalah kebohongan belaka. Ternyata anak tersebut sudah diusir dari tempat itu. Di sisi lain, anggota tim Warren yang laki-laki sedang bersiap untuk mendirikan tenda. Salah seorang penjaga wanita terus memperhatikan Murphy. Sepertinya dia tertarik dengan Murphy. Dan benar saja tak lama kemudian wanita itu datang dengan membawakan makanan. Saat dia melihat Murphy berada di dalam tenda, wanita itu lalu menemuinya. Di saat yang sama, Carver sedang berbincang dengan Helen. Carver menceritakan tentang dirinya yang pernah diculik oleh Tobias. Cerita itu dimanfaatkan Helen untuk mempengaruhi Carver. Helen ingin agar Carver tetap tinggal di tempat itu. Dia juga mulai mendoktrin Carver agar merasa nyaman di sana. Tak lama kemudian datang beberapa orang anggota tim Helen dengan membawa seorang wanita yang bernama Tessa. Dia telah mengalami kekerasan yang dilakukan oleh seorang laki-laki. Helen yang memang sudah dari awal sangat membenci laki-laki, hal itu dia jadikan kesempatan untuk mendoktrin anggotanya bahwa laki-laki adalah orang yang jahat dan harus dihukum. Mereka lalu menghukum laki-laki itu dengan memasukkannya ke dalam kandang yang berisi zombie beruang. Di saat yang sama, ternyata Doc sedang mengintip ke dalam tempat itu. Dia melihat apa yang dilakukan oleh Helen dan anggotanya. Doc lalu memberitahukan kepada teman-temannya. Sedangkan di dalam, Helen mengajak Carver untuk menyelamatkan dua orang wanita yang sedang bersama dengan laki-laki. Warren sempat melarang Carver pergi, namun Carver tetap bersikeras ikut dengan Helen. Akhirnya Warren pun ikut juga untuk memastikan keselamatan Carver. Sesampainya di suatu tempat, mereka lalu menangkap 3 laki-laki yang mengganggu 2 wanita itu. Mereka diikat dan diinterogasi. Helen meminta pada Carver untuk menembak salah satu dari mereka.
Lagi-lagi Warren mencoba mencegah Carver. Namun Helen terus mempengaruhi pikiran Carver dengan mengingatkan kembali tentang Tobias yang pernah menculiknya. Carver pun termakan omongan Helen. Ia lalu menembak salah satu laki-laki itu hingga tewas. Setelah itu mereka pun pergi dari sana. Tak lama Helen pergi, laki-laki yang tewas tadi berubah menjadi zombie dan memakan laki-laki di sebelahnya. Scene beralih saat sudah sampai di tempat Helen kembali. Warren berhenti dan menemui Doc dan teman-temannya yang masih berada di luar. Ia meminta mereka untuk bersiap-siap meneruskan perjalanan kembali. Namun sebelumnya ia akan masuk ke dalam untuk menjemput Cassandra dan Carver. Di saat yang sama, Carver sedang berbincang dengan Helen. Helen meminta Carver untuk tetap tinggal di sana. Namun Carver keberatan karena Thompson. Helen terus menghasutnya. Sepertinya hasutan Helen berhasil. Carver lalu menemui Thompson untuk mengatakan bahwa dia akan tetap tinggal di tempat itu. Thompson yang tidak ingin berpisah dengan Carver, dia mencoba mencegah keinginan Carver. Namun Carver tetap bersikeras akan tinggal di tempat itu. Ia pun berlari masuk ke dalam. Setelah berada di dalam, Warren dan Cassandra juga berusaha untuk membujuk Carver. Namun usaha mereka gagal. Carver malah mengucapkan kata-kata perpisahan kepada Warren dan Cassandra. Sedangkan di luar, Doc menghampiri Murphy yang sedang bersenang-senang dengan wanita penjaga tadi. Ia menyuruh wanita itu untuk pergi. Satu wanita itu berjalan mau masuk ke dalam, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang menyandranya. Ternyata laki-laki itu adalah salah satu dari 3 laki-laki yang diikat dengan rantai. Entah bagaimana caranya, ia berhasil melepaskan diri. Laki-laki itu berteriak mengancam Helen. Namun dari belakang, Thompson menembaknya hingga tewas. Helen lalu membuka gerbang. Terlihat Cassandra, Warren, dan Carver berada di belakangnya. Mereka lalu mendorong Warren dan Cassandra keluar. Sedangkan Carver dipanggil oleh Helen untuk berbicara dengan Thompson. Namun Carver hanya mengucapkan selamat tinggal dan kembali masuk. Thompson ingin mengejar Carver, namun para penjaga segera menembak ke arah kakinya. Warren dan timnya lalu membawa Thompson pergi dari sana. Namun belum lama mereka berjalan, Thompson melompat dari mobil karena ingin menemui Carver. Warren mencoba mencegahnya, namun keinginan Thompson sangat kuat. Akhirnya Warren pun membiarkannya. Sedangkan Warren dan timnya segera pergi dari sana karena para penjaga itu mulai menembak mobil mereka. Terlihat tim Warren tanpa Carver dan Thompson yang melanjutkan perjalanan. Saat ini mereka sudah sampai di South Park, Colorado. Namun mereka tidak bisa melanjutkan perjalanan melalui jalan utama karena banyak mobil yang sudah menutupi jalan itu. Akhirnya mereka pun mencari jalan lain dan memasuki sebuah lapangan golf. Di sana Citizen menghubungi Warren melalui handy-talkie untuk menanyakan kabar mereka. Murphy yang kesal, dia merebut handy-talkie di tangan Warren. Ia lalu pergi menjauhi tim dan terus berkomunikasi dengan Citizen. Murphy menanyakan seberapa jauh lagi untuk mencapai California. Sedangkan tim Warren lainnya dikejutkan dengan kedatangan banyak zombie secara tiba-tiba. Mereka pun lalu menembak zombie-zombie itu, namun ternyata stok peluru mereka sudah habis, sehingga Warren dan teman-temannya harus segera berlari menyelamatkan diri. Mereka pun berlari dan masuk ke sebuah ruangan. Namun ternyata di ruangan itu juga banyak sekali zombie. Mereka menggunakan alat seadanya untuk melumpuhkan para zombie-zombie itu. Namun mereka kewalahan dan bersembunyi di kamar mandi. Tak lama kemudian terdengar suara tembakan di luar. Setelah itu terdengar suara seseorang menyuruh mereka keluar dari tempat bersembunyian. Saat mereka keluar, terlihat 3 orang bersenjata yang sudah membunuh zombie-zombie yang ada di ruangan itu. Orang-orang itu bernama Brett, Henry, dan Janice. Saat melihat keluar, Brett merasa heran dengan Murphy yang sedang bermain golf di luar tanpa diserang zombie. Beberapa saat kemudian terlihat tim Warren dan tim Brett yang sedang menikmati hidangan bersama. Di sana Brett bertanya kepada Murphy bagaimana bisa zombie-zombie itu tidak menyerangnya. Murphy lalu menunjukkan bekas-bekas luka di badannya. Dia juga memberitahu bahwa dia telah diberi vaksin percobaan, yang membuat zombie-zombie itu mengira bahwa Murphy adalah zombie juga. Karena keberhasilan itu, maka ia harus dibawa ke laboratorium yang ada di California untuk diambil darahnya sebagai pengembangan vaksin. Tiba-tiba Warren dan timnya tidak sadarkan diri kecuali Murphy. Ternyata di dalam minuman yang dihidangkan sudah dicampur dengan obat bius oleh tim Brett. Saat Murphy tersadar bahwa ada yang tidak beres, tim Brett sudah menodongkan senjatanya pada Murphy.
Beberapa saat kemudian, tim Warren tersadar dan mendapati tangan mereka saling terborgol bersama zombie. Dengan kerjasama tim, Cassandra membunuh zombie itu dengan menggunakan payung. Warren lalu mencoba melepaskan borgolnya dengan menggunakan penopang bola golf. Sedangkan Murphy sudah dibawa oleh tim Brett. Dia ingin agar Murphy mengambilkan obat-obatan yang mereka butuhkan di gudang farmasi yang saat ini sudah dipenuhi oleh zombie. Di saat yang sama, tim Warren sudah terlepas dari borgol-borgol itu. Mereka menemukan alat komunikasi di salah satu mobil yang ada di sana. Mereka lalu menghubungi Citizen dan memberitahu bahwa Murphy telah diculik. Citizen lalu memeriksa kamera CCTV yang tersebar di daerah itu. Di sana dia melihat sebuah mobil yang melintas ke arah timur sekitar 2 jam yang lalu. Mendengar hal itu, tim Warren langsung bergegas pergi menuju ke arah yang disebutkan oleh Citizen. Kembali pada Murphy, di tengah perjalanan Murphy meminta berhenti untuk buang air kecil. Saat ia buang air kecil, tak sengaja ia melihat ada sebuah kamera CCTV di dekatnya. Murphy mencoba mengulur waktu agar Citizen bisa menemukannya melalui CCTV itu. Dan benar saja, Citizen melihat Murphy bersama dengan tim Brett. Setelah itu Murphy kembali dan melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, tim Warren pun sampai di tempat di mana Murphy minta berhenti untuk buang air kecil. Warren lalu menghubungi Citizen, namun tidak berhasil. Tetapi Citizen melihat mereka dari CCTV dan segera memberikan petunjuk melalui sebuah papan jalan. Tim Warren menyadari bahwa itu adalah petunjuk dari Citizen. Segera pergi mengikuti petunjuk itu. Sedangkan tim Brett saat ini sedang berhenti di sebuah tempat di mana tempat itu berjarak 6 mil dari gudang farmasi. Di sana mereka mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk memasang alarm mobil. Saat tim Brett sedang sibuk dengan persiapannya, Murphy diam-diam memasukkan ludah ke dalam tempat minum Janice, yang kemudian diminum oleh Janice. Setelah semua siap, mereka pun melanjutkan perjalanan ke gudang farmasi dengan berjalan kaki. Di pertengahan jalan, mereka kembali berhenti untuk memantau keadaan. Mereka berbagi tugas. Brett memantau bagian depan, Henry bagian belakang, sedangkan Janice bertugas menjaga Murphy. Namun tiba-tiba tangan Janice bergerak sendiri. Ternyata Murphy mencoba mengendalikan pikiran Janice. Hal itu terjadi karena Janice sudah meminum ludah Murphy. Disinilah untuk pertama kalinya Murphy menyadari kekuatan yang dia miliki, yaitu bisa mengendalikan manusia melalui pikiran. Murphy lalu meminta pistol Janice. Melihat hal itu, Henry merebutnya hingga tangannya tergores terkena kuku Murphy. Lalu Brett datang dan menyuruh mereka untuk melanjutkan perjalanan. Tanpa mereka sadari, Murphy meninggalkan pakaiannya untuk menjadi petunjuk bagi tim Warren. Saat mereka sudah mulai dekat ke gudang farmasi, mereka pun berhenti sejenak untuk beristirahat. Di sana Murphy mencoba kekuatannya lagi. Kali ini dia mencoba mengendalikan pikiran Henry yang sudah terluka karena terkena kukunya. Dan usahanya itu pun berhasil. Brett tidak menyadari akan kekuatan Murphy. Brett lalu meminta mereka untuk melanjutkan perjalanan. Sampainya di gudang, terlihat banyak zombie yang memenuhi tempat itu. Namun zombie-zombie itu terlihat lebih liar daripada zombie biasanya. Ternyata hal itu terjadi karena mereka telah mengkonsumsi Ritalin atau obat perangsang sistem saraf. Brett menyuruh Murphy untuk masuk ke dalam, namun Murphy menolaknya hingga mereka berkelahi dan Murphy menggigit tangan Brett hingga terluka. Brett lalu mengancam Murphy dengan pistolnya. Akhirnya dengan terpaksa Murphy pun masuk ke dalam gudang farmasi. Saat sudah berada di depan gerbang, Brett menjelaskan tentang strategi yang akan mereka jalankan. Di saat yang sama, tim Warren sudah sampai di tempat mobil Brett berada. Warren lalu memeriksa mobil itu. Saat Warren membuka pintu mobil itu, tiba-tiba alarm mobil berbunyi. Suara alarm itu memancing para zombie berdatangan. Namun Warren dan timnya berhasil membunuh para zombie itu. Kemudian mereka pun melanjutkan perjalanan dan menemukan baju Murphy. Mereka segera menelusuri jalan yang sama dengan tim Brett. Dan pada akhirnya mereka sampai di gudang farmasi. Kembali pada Murphy yang harus menjalankan strategi yang sudah diatur oleh Brett. Tugas Murphy adalah melewati para zombie. Setelah itu, dia harus ke ruang kontrol untuk menyalakan alarm. What are you waiting for? Go!
Sesampainya di sana, Murphy lalu menyalakan alarm, sehingga memancing zombie pergi ke sumber suara yang berada jauh dari gudang obat itu. Murphy lalu menggunakan kesempatan itu untuk menghubungi Citizen dengan komputer yang ada di sana. Citizen Z memberitahu bahwa dia melihat ada sebuah mobil yang membawa seorang dokter yang bernama Moore dalam perjalanan menuju California, dan sepertinya mobil itu akan melewati tempat mereka berada saat ini. Murphy meminta kepada Citizen untuk mencari keberadaan dokter itu. Murphy segera mematikan komputer saat tim Brett sudah berhasil masuk ke gudang. Sebelum menemui tim Brett, Murphy sengaja mematikan alarm agar zombie kembali ke depan gudang obat itu. Murphy segera menemui Brett dan berkata bahwa mulai saat ini dia tidak mau mengikuti apa yang diperintahkan oleh Brett. Brett kesal mendengarnya. Ia lalu berusaha membunuh Murphy. Namun ternyata tim Warren pun sudah berada di sana dan menyelamatkan Murphy. Di saat bersamaan, para zombie datang dan menyerang mereka. Henry dan Jenny sudah dimakan oleh zombie, sedangkan tim Warren juga terlihat sedang melumpuhkan zombie-zombie yang menyerang mereka. Saat mereka berhasil melumpuhkan semua zombie yang ada di sana, ternyata Murphy telah disandra oleh Brett. Murphy lalu menggunakan kekuatannya untuk mengendalikan pikiran Brett, di mana sebelumnya Brett sudah terluka karena gigitannya. Ia menggerakkan pikiran Brett untuk menembak dirinya sendiri. Tim Warren bingung melihat kejadian itu, namun Murphy tidak memberitahu tentang kekuatannya kepada tim Warren. Dia hanya memberikan sebuah kunci mobil kepada Warren dan akhirnya mereka pun melanjutkan perjalanan kembali. Flashback 4 tahun yang lalu sebelum wabah zombie melanda seluruh dunia. Terlihat seorang dokter yang bertemu dengan Johnny dan mengajak dokter itu pergi ke sebuah hotel. Di sana sudah ada seseorang yang bernama Bill yang sedang sakit keras. Johnny pun keluar dari sana ketika dokter itu sudah memberinya sebuah obat. Dokter itu lalu menyuntikkan cairan ke dalam tubuh Bill hingga tubuh Bill kejang. Dokter itu juga mengambil sampel lendir yang ada di dalam hidung Bill. Setelah itu ia pun pergi dari sana. Di depan pintu terlihat Johnny yang sudah tidak sadarkan diri dengan jarum suntik yang masih menancap di tangannya. 1 tahun kemudian dokter itu muncul di kamp karantina Ebola di Liberia. Di tempat itu dokter tersebut melakukan hal yang sama dengan para pasien yang sakit. Scene beralih 2 tahun sebelum penyebaran wabah zombie. Kali ini dokter itu berada di Kazakhstan bersama dengan rekannya untuk melanjutkan aksinya. Namun ternyata target sudah meninggal karena menghirup udara di tempat itu. Karena tidak ingin pulang dengan tangan kosong, akhirnya dokter itu menjadikan rekannya sendiri untuk menjadikan target. Scene beralih ke Haiti, di mana ini adalah tahun terakhir sebuah wabah zombie. Dokter itu berhasil kembali, di mana targetnya saat ini adalah seorang pria yang hanya bergerak sesuai dengan perintah. Hampir mirip dengan zombie. Sepertinya bisa disimpulkan bahwa dari situlah awal mula virus zombie ini dimulai. Kembali pada tim Warren, di mana keadaan Cassandra semakin memburuk. Warren lalu menghubungi Citizen. Citizen mengatakan bahwa ada perubahan tujuan lokasi pengantaran Murphy, di mana Dr. Morse yang bertanggung jawab atas Murphy saat ini sedang menunggu di sebuah laboratorium, di mana lokasi laboratorium itu hanya berjarak 150 mil dari tempat mereka. Mendengar hal itu, mereka senang dan semakin semangat, karena tujuan mereka tidak jauh lagi. Mereka pun segera pergi ke tempat itu. Sesampainya di sana, terlihat sekumpulan zombie. Warren lalu memborgol tangan Murphy untuk antisipasi agar Murphy tidak melarikan diri. Murphy kesal atas tindakan Warren. Ia lalu pergi ke gerombolan zombie. Doc mengira bahwa Murphy ingin kabur. Ia lalu mengokang senjatanya. Suara itu memancing zombie untuk berlarian menyerang ke arah tim Warren. Tim Warren dengan sigap langsung masuk ke dalam mobil menyelamatkan diri. Zombie-zombie itu mengepung mereka. Warren meminta tolong kepada Murphy untuk menyelamatkan mereka. Melihat hal itu, Murphy merasa tidak tega dan akhirnya meminta kepada mereka untuk keluar dari mobil sambil terus memeluk tubuh Murphy dan berjalan menuju pintu masuk. Dan anehnya zombie-zombie itu seperti tidak melihat mereka. Sesampainya di dalam lab sudah dalam keadaan berantakan. Sepertinya telah terjadi kekacauan hebat sebelum mereka masuk ke sana. Merasa bahwa Murphy tidak akan kabur, Warren hendak membuka borgolnya. Namun Murphy dengan kekuatannya berhasil membuka borgolnya sendiri. Tak lama kemudian muncullah beberapa zombie. Dengan mudah mereka membunuh para zombie itu. Tiba-tiba tim Warren mendengar suara handphone yang berdering.
Ternyata itu adalah suara handphone seorang pekerja lab yang telah mati. Saat Doc memeriksa HP itu, dia mendapati pesan dari Citizen. Adapun bunyi pesan itu adalah mereka harus mencari komputer yang masih menyala. Murphy segera menyalakan komputer. Di sana mereka membuka sebuah folder yang berisi video rekaman percobaan pembuatan vaksin. Di dalam video tersebut terlihat seorang pria yang tengah diinterogasi karena sudah menjadi manusia pertama yang sudah terkontaminasi. Pria itu bernama Brandon. Setelah itu mereka pun melanjutkan pencarian Dr. Morse. Tak lama kemudian Citizen menghubungi mereka kembali. Dia memberitahu bahwa laboratorium itu dilengkapi dengan jaminan keamanan level 1. Jika ada pelanggaran peraturan di laboratorium itu, maka nuklir akan meluncur secara otomatis menghancurkan laboratorium. Peraturannya adalah mereka harus disterilkan terlebih dahulu saat memasuki dan saat akan keluar dari lab itu. Dan selama proses itu, mereka harus melepaskan pakaian. Setelah proses selesai, tiba-tiba saja Cassandra tertunduk lemas karena sudah tidak kuat lagi menahan sakit di kakinya yang telah terinfeksi. Tenki lalu menggendongnya karena ia tidak ingin meninggalkannya di sana. Lalu mereka masuk ke sebuah ruangan yang sebelumnya ruangan itu digunakan untuk tempat karantina pasien yang terinfeksi. Di sana mereka menemukan zombie yang berbeda. Menurut Murphy, itu adalah zombie jenis mutan yang tidak bisa dikendalikan. Zombie-zombie itu mulai menyerang, namun Murphy berhasil membunuhnya dengan cara memenggal kepala zombie tersebut. Mereka lalu melanjutkan pencarian. Namun kondisi Cassandra mulai melemah. Ia meminta kepada tim untuk meninggalkan dirinya. Akhirnya tim meninggalkan Cassandra di sebuah ruangan dan meminta kepada Cassandra agar menunggu mereka di sana. Mereka pun melakukan salam perpisahan. Murphy lalu mengajak tim Warren untuk mengikuti jejak darah yang menuju ke sebuah ruangan. Di sana mereka menemui Brandon yang badannya terlihat sudah meleleh, namun masih hidup. Brandon lalu menunjukkan ke mereka sebuah video, di mana terlihat Dr. Morse sedang menyuntikkan vaksin percobaan kepadanya. Seketika tubuh Brandon kejang-kejang. Tim dokter lalu meminta untuk mematikan kamera. Setelah video itu berakhir, muncul Citizen memberitahu bahwa Dr. Morse telah datang bersama dengan 2 orang pengawal. Tiba-tiba ada 3 orang yang memasuki ruangan itu. Ternyata yang datang adalah dokter jahat yang bernama Dr. Kurtz. Dokter itu mengaku bahwa dia adalah bos Dr. Morse. Dia yang akan menggantikan Dr. Morse untuk membawa Murphy ke California. Tim Warren dan Murphy percaya kepada omongan dokter itu. Sebelum pergi, Murphy mendekati Brandon untuk membantu mengakhiri penderitaannya. Namun saat dia mendekat, Brandon berbisik memperingatkan Murphy agar tidak mempercayai dokter itu. Murphy menjadi ragu. Sambil menangis, Murphy pun membunuh Brandon. Dan akhirnya ia memutuskan tidak akan mengikuti Dr. Kurtz. Saat mereka bernegosiasi, Citizen mulai mencari data tentang Dr. Kurtz. Ternyata dia adalah buronan Interpol karena menjual senjata biologis berupa vaksin palsu. Menyadari hal itu, Citizen panik dan berusaha memperingatkan tim Warren melalui monitor. Dia memberikan tanda agar membunuh Dr. Kurtz. Tiba-tiba muncul Cassandra di mana wajahnya ada bekas gigitan. Sepertinya Murphy sudah menggigitnya saat perpisahan. Lalu Murphy memerintahkan Cassandra untuk membunuh Dr. Kurtz. Keadaan menjadi tak terkendali. Saat Cassandra mencoba membunuh dokter, Murphy menggunakan kesempatan itu untuk kabur dari sana. Dokter yang melihat Murphy kabur segera menembak Doc dan langsung pergi mengejar Murphy. Saat itu Murphy masuk dalam salah satu ruangan. Citizen memperingatkan Murphy agar mensterilkan tubuhnya terlebih dahulu sebelum keluar, karena hal itu bisa membuat nuklir otomatis aktif dan menghancurkan tempat itu. Namun saat melihat Dr. Kurtz, Murphy panik dan tak menghiraukan peringatan Citizen. Ia langsung bergegas keluar dari laboratorium. Dan benar saja nuklir mulai meluncur dan akan menghancurkan tempat itu dalam jangka waktu 7 menit. Di saat yang sama, tim Warren sedang berusaha untuk menyelamatkan Doc. Selain itu, mereka juga diserang zombie pengawal Dr. Kurtz. Tetapi Cassandra mencoba mengadang zombie-zombie itu dan menyuruh tim Warren pergi. Sedangkan Murphy sudah keluar dari laboratorium dengan tanpa busana. Lalu ia pergi dengan menggunakan mobil tim Warren. Sedangkan tim Warren terus berusaha untuk secepatnya keluar dari laboratorium. Di sana mereka menemukan kulit Murphy yang terkelupas. Tim Warren lalu pergi dengan menggunakan mobil dokter untuk menghindari ledakan nuklir di tanah.
Di lain tempat, Citizen terus memantau keadaan di sekitar lab. Di sana dia melihat bahwa nuklir yang meluncur tidak hanya satu, dan lebih kagetnya lagi saat melihat ada satu nuklir yang menuju ke arahnya. Citizen lalu pergi keluar dan melihat bahwa beberapa nuklir berterbangan di langit. Dan film pun bersambung.